Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai informasi yang harus tersedia di dalam petunjuk penggunaan peralatan elektromedik. Peralatan elektromedik harus disertai dengan dokumen pendamping yang berisi paling tidak petunjuk penggunaan dan uraian teknis. Petunjuk penggunaan itu harus mendokumentasikan satu, penggunaan peralatan elektromedik sebagaimana dimaksud oleh produsen. Yang kedua, fungsi yang sering digunakan. Yang ketiga, kontraindikasi yang diketahui dalam penggunaan peralatan elektromedik. Petunjuk penggunaan itu harus meliputi seluruh klasifikasi yang dapat diaplikasikan, seluruh penandaan dan penjelasan dari tanda keselamatan dan simbol yang tertera di dalam pada peralatan elektromedik. Petunjuk penggunaan diperuntukkan bagi operator dan institusi yang bertanggung jawab lainnya seperti pemelihara, servis, dan sebaiknya hanya mengandung informasi yang berguna bagi operator dan personil yang bertanggung jawab lainnya. Pedoman untuk membuat petunjuk penggunaan ini dapat mengacu pada standar IEC 62079. Kemudian untuk pedoman pembuatan bahan pendidikan mengenai peralatan elektromedik itu juga dapat mengacu pada standar IEC TR 61258. Petunjuk penggunaan sebaiknya tentu saja dalam bahasa yang dapat diterima oleh operator. Petunjuk penggunaan itu harus memuat seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan elektromedik sesuai dengan spesifikasinya. Dan petunjuk itu harus meliputi penjelasan nih tentang fungsi kontrolnya, tampilan dan sinyalnya, urutan operasionalnya, pemasangan dan pelepasan bagian dan aksesori yang dapat dilepas. Kemudian juga penggantian dari bahan habis pakai yang dikonsumsi selama operasional. Kemudian juga maksud dari gambar, simbol, pernyataan peringatan, singkatan, kemudian juga lampu indikator. Ini semuanya harus dijelaskan di dalam petunjuk penggunaan. Apa saja nih dan bagaimana nih penjelasan mengenai informasi yang harus tersedia di dalam petunjuk penggunaan peralatan elektromedik. Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, untuk menjelaskan informasi apa saja yang harus tercantum di dalam petunjuk penggunaan, tentu saja saya juga menggunakan berbagai referensi, dan salah satu referensinya yaitu mengenai SNI IEC 60601-1 tahun 2014. Ini mengenai peralatan elektromedis bagian 1, persyaratan umum keselamatan dasar dan kinerja esensial. Baik, mari kita bahas satu persatu mengenai informasi yang harus tersedia di dalam petunjuk penggunaan peralatan elektromedik, yaitu antara lain 1, mengenai peringatan dan pernyataan keselamatan. Jadi petunjuk penggunaan sebaiknya itu mencakup semua peringatan dan pernyataan tentang keselamatan. Peringatan dan pernyataan keselamatan ini sebaiknya juga ditempatkan di bagian khusus di dalam petunjuk penggunaan. Sebagai contoh, untuk peralatan elektromedik kelas 1 ada peringatan yang demikian. Peringatan untuk menghindari risiko kejut listrik. Maka peralatan tersebut harus dihubungkan dengan satu daya utama dengan pembumian protektif. Petunjuk penggunaan juga harus meliputi informasi tentang elektromagnetik potensial atau interferensi lainnya antara peralatan elektromedik dan peralatan lain, serta juga saran bagaimana cara untuk menghindari atau meminimalkan interferensi tersebut. Kemudian yang kedua, ini harus berisi tentang peralatan elektromedik yang dimaksudkan untuk mempunyai hubungan ke satu daya utama yang terpisah.
Jadi, jika peralatan elektromagnetik ini dimaksudkan untuk mempunyai hubungan ke suatu satu daya utama yang terpisah, maka setiap satu daya utama tersebut itu harus dijelaskan sebagai bagian dari peralatan elektromagnetik atau merupakan kombinasi yang harus dijelaskan sebagai sistem elektromagnetik. Dan petunjuk penggunaan harus menyatakan spesifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, ini tentang sumber daya listrik. Untuk peralatan elektromagnetik dengan satu daya utama menggunakan sumber daya tambahan yang tidak secara otomatis dalam suatu kondisi yang siap pakai, maka petunjuk penggunaan itu harus menyertakan suatu pernyataan peringatan nih, yang mengacu pada kebutuhan untuk pemeriksaan secara periodik atau penggantian sumber daya tambahan yang sejenis. Jadi, jika kebocoran baterai, misalnya ini ya, dapat mengakibatkan risiko yang tidak dapat diterima, maka petunjuk penggunaan harus nih mencantumkan peringatan untuk melepaskan baterai jika peralatan elektromagnetik tidak akan digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian jika sumber daya listrik internal itu dapat diganti, maka petunjuk penggunaan harus menyertakan spesifikasinya. Apa nih spesifikasi sumber daya listrik internal tersebut? Kemudian jika sumber daya mati bisa mengakibatkan risiko yang tidak dapat diterima, maka harus ada nih petunjuk penggunaan ini memuat peringatan bahwa peralatan elektromagnetik harus dihubungkan dengan sumber daya yang tepat. Kemudian informasi yang keempat tentang uraian peralatan elektromagnetik. Jadi di dalam petunjuk penggunaan itu harus menyertakan informasi tentang bahan yang dapat memapar atau mengenai pasien atau operator. Jika paparan tersebut tentu saja dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima. Misalnya nih, biokompatibilitas dari peralatan elektromagnetik. Ya. Kemudian yang kelima ini mengenai informasi instalasi. Jadi jika memerlukan instalasi, maka petunjuk penggunaan harus memuat referensi untuk mendapatkan petunjuk instalasinya. Sebagai contohnya bisa terdapat di dalam uraian teknis. Atau informasi mengenai seseorang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi untuk melakukan instalasi yang telah ditunjuk oleh produsen. Ya. Informasi berikutnya yang keenam yaitu tentang isolasi dari satu daya utama. Jika nih tusuk kontak yang dapat dipisahkan ini digunakan sebagai isolasi, maka petunjuk penggunaan itu harus nih memuat instruksi untuk tidak meletakkan atau menempatkan peralatan elektromagnetik yang dapat menyulitkan untuk melepaskan alat tersebut. Kemudian informasi yang ketujuh tentang prosedur untuk menghidupkan atau startup. Jadi petunjuk penggunaan harus ini memuat informasi yang diperlukan oleh operator untuk mengoperasikan peralatan elektromagnetik, termasuk tentu saja penyetelan awal, memasang ke pasien atau memposisikan ke pasien. Ya. Dan petunjuk penggunaan itu harus merinci setiap tindakan atau penanganan yang diperlukan sebelum peralatan elektromagnetik atau bagiannya tadi atau aksesorinya dapat digunakan. Ya. Dan ini sebagai contohnya untuk memudahkan ini dapat menggunakan daftar periksa atau checklist sebelum penggunaan peralatan. Kemudian informasi yang ke-8 mengenai pesan. Jadi petunjuk penggunaan itu harus memuat daftar semua pesan sistem, pesan kesalahan, pesan kegagalan yang muncul. Nah, jadi persyaratan dan panduan untuk menyusun pesan ini melalui sistem alarm misalnya nih, ini dapat dilihat atau dapat mengacu pada IEC 60601-1-3 ya. Kemudian yang ke-9 itu mengenai prosedur mematikan atau shutdown. Jadi petunjuk penggunaan harus memuat informasi yang diperlukan bagi operator untuk menghentikan operasional elektromagnetik secara aman. Ya. Kemudian informasi yang ke-10 tentang kebersihan, desinfeksi, dan sterilisasi.
bagian atau aksesori peralatan elektromedik yang dapat mengakibatkan kontaminasi melalui kontak dengan pasien atau dengan cairan tubuh atau dengan menghirup gas selama penggunaan normal, maka petunjuk penggunaan itu harus memuat satu rincian tentang metode pembersihan, metode desinfeksi atau metode sterilisasi yang dapat digunakan. Kemudian harus memuat juga daftar parameter yang harus diaplikasikan seperti temperaturnya berapa nih, tekanannya, kelembabannya, batas waktu, jumlah siklus dari bagian atau aksesori yang dapat ditoleransi oleh peralatan elektromedik tersebut. Kemudian informasi yang ke-11 tentang pemeliharaan. Jadi petunjuk penggunaan harus menginstruksikan secara terperinci mengenai bagaimana inspeksinya, pemeliharaannya, kalibrasi yang harus dilakukan, termasuk tentu saja frekuensinya ya, frekuensi pemeliharaannya. Kemudian informasi yang ke-12 mengenai aksesori, perlengkapan penunjang, dan juga penggunaan bahan. Jadi petunjuk penggunaan harus mencakup aksesori, bagian yang dapat dilepas, dan juga bahan yang ditetapkan oleh produsen untuk digunakan dalam peralatan elektromedik. Kemudian informasi tentang yang ke-14 yaitu tentang proteksi lingkungan. Jadi petunjuk penggunaan itu harus mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan produk limbah buangan dan residu dari peralatan elektromedik dan aksesorinya selama harapan hidup pemakaian, dan harus memberikan saran ini untuk meminimalkan risikonya. Kemudian informasi yang ke-14 yaitu mengenai acuan untuk uraian teknis. Jadi petunjuk penggunaan itu harus memuat informasi untuk mendapatkan referensi-referensi material-material yang ditentukan. Misalnya ini bisa tercantum di dalam petunjuk perbaikan. Kemudian itu yang utama informasi itu. Nah, selain itu juga perlu ada persyaratan tambahan mengenai informasi di dalam petunjuk penggunaan. Apa saja nih persyaratan tambahannya? 1. Perintah untuk tidak menyentuh bagian yang dapat diakses dan pasien secara bersama-sama. Jadi arus bocor yang diizinkan untuk arus sentuh ini 100 mikroampere dalam kondisi normal tentu saja. Sedangkan kalau dalam kondisi kegagalan tunggal maksimum 500 mikroampere. Yang kedua, informasi mengenai perintah bagi operator untuk membuka penutup yang dapat diakses. Kemudian yang ketiga, informasi mengenai temperatur dan efek klinis dari bagian yang diaplikasikan. Jadi temperatur dan dampak klinis itu harus dinyatakan di dalam petunjuk penggunaan kalau memang ada. Kemudian yang keempat mengenai bagian yang dapat diakses yang tidak menghantarkan panas pada temperatur di atas 41 derajat Celcius. Jadi apabila permukaan temperatur dari bagian yang diaplikasikan ini melampaui 41 derajat, maka temperatur maksimum harus dinyatakan dalam petunjuk penggunaan. Kemudian informasi yang kelima yaitu mengenai spesifikasi proses pembersihan dan desinfektansi peralatan elektromedik. Jadi peralatan elektromedik atau bagiannya serta aksesorinya ini harus tidak boleh rusak atau mengalami penurunan fungsi akibat dari pembersihan atau desinfeksi. Dan kemampuan peralatan proteksi, proses pembersihan dan juga desinfeksi ini harus ditetapkan di dalam petunjuk penggunaan. Informasi tambahan yang keenam yaitu peralatan lain sebagai power supply ke peralatan elektromedik. Jadi jika peralatan elektromedik ini dimaksudkan untuk menerima daya dari peralatan lain dalam sistem elektromedik, maka petunjuk penggunaan ini harus menyebutkan bahwa peralatan tersebut sudah terjamin kesesuaiannya dengan persyaratan dalam standar. Kemudian informasi tambahan yang ketujuh tentang peringatan pada bagian yang bergerak. Jadi
risiko residual yang terdapat pada bagian yang bergerak ini dapat diterima bila paparan yang dihasilkan oleh peralatan elektromagnetik dalam menjalankan fungsinya itu sesuai dengan yang diharapkan. Dan bila langkah-langkah protektif telah dilakukan dan potensi bahaya masih ada, maka peralatan elektromagnetik tersebut harus diberi tanda peringatan dan diberi perintah khusus nih pada petunjuk operasionalnya. Kemudian informasi tambahan yang ke-8 ini mengenai informasi mengenai fungsi penggunaan konduktor penyetara potensial atau potential equalizing conductor ya. Ini petunjuk penggunaan ini harus berisi informasi mengenai fungsi dan penggunaan dari konduktor penyetara potensial. Kemudian informasi ke-9 itu mengenai reservoir atau wadah untuk menampung cairan. Jadi informasi potensi bahaya tumpahan pada peralatan elektromagnetik itu harus disampaikan. Yang ke-10 yaitu tentang kondisi transport. Ini tentang peringatan ketidakstabilan. Jadi bila peralatan elektromagnetik atau bagiannya itu labil pada saat ditempatkan pada posisi penggunaan normal, maka harus terdapat peringatan pada petunjuk pengoperasiannya atau diberikan tanda nih pada peralatan elektromagnetik tersebut yang menyatakan bahwa akan timbul risiko residual bila peralatan elektromagnetik tersebut atau bagiannya dalam keadaan labil. Demikian tadi kita telah mempelajari mengenai sebagian informasi yang harus tercantum di dalam petunjuk penggunaan peralatan elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.